Baik, sahabat sehat, di video kali ini kita akan membahas tentang satu ebook berjudul Bebas Diabetes, gitu ya. Di sini kita akan membahas tentang mindset bebas diabetes, kemudian pola makan dan nutrisi yang tepat bagi orang yang diabetes atau yang ingin menghindari diabetes, plus terapi komplementer bagi orang-orang yang sedang dalam ikhtiar proses penyembuhan dari diabetes. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Pristiwayono. Saya seorang holistic health coach, gitu ya, yang selama ini memang melakukan edukasi dan juga pendampingan bagi orang-orang yang ingin sembuh dari diabetes dan kembali hidup sehat sedia kala. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa topik yang saya usahakan seringkas mungkin tapi lengkap sehingga teman-teman akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh bagaimana caranya kita bebas diabetes. Yang pertama ada mindset bebas diabetes. Kemudian yang kedua kita akan mengenal diabetes mulai dari gejala, komplikasi, kemudian juga sebab dan akibatnya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan mengupas akar masalah diabetes yang sebenarnya, yakni resistensi insulin. Ini yang banyak tidak dibahas oleh teman-teman yang praktisi kesehatan, gitu ya. Nanti insya Allah teman-teman akan mendapatkan penjelasan yang jelas, clear, sehingga teman-teman benar-benar tahu akar masalahnya diabetes dan sehingga nanti teman-teman bisa menyelesaikan hingga ke akarnya sehingga bisa sembuh, bebas insulin dan lepas semua obat-obatan, kemudian bisa makan seperti orang sehat pada umumnya. Makanya di bab keempat kita akan membahas solusi bebas diabetes, baik itu untuk pencegahan maupun penyembuhan. Dan yang kelima adalah terapi percepatan penyembuhan. Kita akan mensinergikan antara terapi medis, kemudian terapi nutrisi dan terapi komplementer. Sehingga berbagai macam keluhan-keluhan yang terjadi dalam diabetes, termasuk komplikasinya, maka itu semua akan bisa diselesaikan ketika kita menggunakan berbagai macam ilmu yang kita sinergikan dalam strategi penyembuhan diabetes. Baik teman-teman, kita langsung ke bab pertama tentang mindset bebas diabetes. Ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, karena banyak masyarakat umum meyakini diabetes itu tidak bisa disembuhkan, hanya dikontrol saja. Makanya seringkali orang diabetes itu diharuskan minum obat seumur hidup. Ini nggak cuma masyarakat, teman-teman dokter, banyak teman-teman dokter saya ya, teman-teman saya itu banyak yang dokter itu juga memiliki pemahaman yang sama. Ketika berdiskusi dengan saya, itu akhirnya mereka akan terbuka, iya ya. Karena obat selama ini hanya digunakan sekedar mengontrol gula darah dan mengatasi gejalanya saja. Nanti akan kita bahas. Jangka panjangnya justru akan semakin memperberat fungsi ginjal dan juga komplikasinya itu tetap berjalan nih teman-teman. Meskipun teman-teman itu minum obat atau mungkin suntik insulin gitu ya, itu memang gula darah itu akan terkontrol gitu ya. Tetapi komplikasi ini berjalan nih teman-teman. Oke, yang fatal lagi teman-teman, banyak yang menganggap diabetes itu keturunan. Kenapa saya bilang fatal? Karena banyak yang merasa aman dari sakit ini. Wong saya nggak punya keturunan diabetes kok, orang tua saya juga sehat-sehat saja ya. Faktanya di berbagai rumah sakit hampir 90% orang yang diabetes itu tidak punya keturunan nih teman-teman. Artinya siapa saja itu bisa kena diabetes. Makanya kita itu nggak boleh takut, tapi kita juga nggak boleh tidak waspada nih teman-teman ya. Dan ini sakit diabetes ini sekarang tidak hanya menyerang orang tua nih teman-teman. Anak kecil pun itu banyak yang sudah sakit diabetes gitu ya, meskipun orang tuanya nggak diabetes ya. Bahkan yang gagal ginjal pun itu juga banyak. Dan ada saya punya teman juga yang akhirnya tidak bisa bekerja, kemudian di PHK itu gara-gara sudah tidak mampu lagi bekerja. Kenapa? Yang orang normal seharusnya habis makan itu bisa fit, kerjanya makin giat nih teman-teman. Kalau orang diabetes setelah makan itu justru makin lemes, nggak bisa menahan kantuk ya, matanya nggak bisa dibuka, terus tubuhnya itu semakin lemas ya. Itu sebenarnya ada penjelasannya, karena nanti teman-teman akan bisa dapatkan ketika teman-teman bisa ngobrol diskusi dengan saya. Lalu muncul juga diet dan pemahaman yang keliru. Orang diabetes tidak boleh makan gula, makan nasi atau karbohidrat, yang itu justru akan membuat penderita diabetes itu malah jadi semakin lemas.
Sejatinya nasi itu atau karbohidrat ya teman-teman ya, itu adalah sumber nutrisi utama sel selain asam amino dan asam lemak. Glukosa ini adalah nutrisi sel yang paling mudah diubah menjadi energi. Nah, ini yang kesalahan fatal. Bahkan ada beberapa organ penting seperti otak dan ginjal itu hanya bisa makan gula, teman-teman. Makan glukosa, nggak bisa makan yang lain gitu ya. Makanya ketika orang yang tidak makan sama sekali karbohidrat itu juga sangat fatal efek sampingnya. Baik, di bab ini saya kasih garis besar nih teman-teman, hati-hati dengan ketidaktahuan atau kesalahpemahaman dan keyakinan kita. Pemahaman diabetes keturunan membuat orang was-was jika punya orang tua diabetes, sekaligus membuat orang lengah akan bahaya sakit ini, dan jika sudah sakit baru nih mengalami kebingungan dalam hidup. Kemudian yang kedua, saat seseorang mempercayai diabetes, ini sudah ngomongkan keyakinan nih teman-teman. Kalau sudah percaya diabetes tidak bisa disembuhkan, ini artinya dia sudah menutup jalan kesembuhan dari Allah. Ini saya banyak diskusi dengan teman-teman saya yang dokter ya. Hati-hati gitu ya, pernyataan teman-teman gitu ya, jika berlawanan dengan keyakinan yang sebenarnya juga dia meyakininya, tetapi ketika dalam prakteknya kenapa kok dilanggar? Jadi di mana iman kita bahwa Tuhan itu Maha Penyembuh? Kalau kita sudah yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya, nah ini yang saya kasih tanda merah ini penting banget. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Itu ya teman-teman ya, kalau belum sembuh itu berarti belum tepat gitu ya. Makanya kami menulis buku diabetes ini jadi punya maksud dan tujuan nih teman-teman. Kita ingin memberikan pemahaman ilmiah bahwa diabetes bisa disembuhkan dengan mengetahui akar masalah sebenarnya dan memberikan terapi yang tepat sesuai algoritma Sang Pencipta. Karena tubuh ini dibuat oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, punya aturan-aturan. Ketika ada sesuatu problem, maka kita kembalikan ke guidebook-nya, buku manualnya. Di mana itu? Di semua ilmu biofisika, biokimia, dan bioenergi yang ada di dalam tubuh kita. Nanti akan kita bahas secara jelas. Nah, tujuan kami yang sehat tidak sampai sakit nih teman-teman ya, makanya disebut bebas diabetes. Yang sakit itu bisa sembuh kembali. Sembuh di sini artinya kondisi normal kembali tanpa obat atau insulin. Kalau di dunia medis itu disebut sebagai remisi diabetes. Jadi tetap bisa sembuh nih teman-teman ya. Kita lanjut ke topik kedua, mengenal lebih dekat tentang diabetes. Ya, karena kita mau menghindari atau maka dan juga menyembuhkan, maka kita harus mengenalnya. Diabetes itu sederhananya adalah gula darah tinggi, teman-teman. Jadi ketika dicek di darah, kemudian kadar gulanya atau glukosanya itu tinggi, ini berarti disebut diabetes. Ya. Gejala umum yang sering terjadi adalah mudah lelah, sering lapar dan haus, rasa panas, kebas, mati rasa, kesemutan di kaki atau tangan. Kemudian sering buang air kecil ya, BAK ya, di malam hari. Bahkan bisa lebih dari 3 kali biasanya sampai 5 kali gitu ya. Kemudian resikonya sangat menakutkan nih teman-teman ya. Bisa gangren gitu ya, sampai amputasi gitu ya. Itu kalau di kaki dan tangan. Bagaimana coba kalau misalnya gangrennya di punggung, mau dipotong kayak apa? Saya punya kenalan yang dulunya itu gangren di punggung nih teman-teman. Alhamdulillah dengan pendampingan ini itu bisa menutup kembali dan beliau sehat kembali. Bahkan orang diabetes itu bisa arahnya nanti ke cuci darah sampai ke gagal ginjal. Nah, ini adalah gejala umum yang nanti teman-teman kalau mau lebih akurat berarti harus cek darah atau cek lab nih teman-teman. Parameternya biasanya digunakan bisa gula darah puasa. Kalau gula darah puasa itu sebelum dicek berarti puasa dulu gitu ya. Kalau normalnya di bawah 100 nih teman-teman. Kalau 100 sampai 125 itu pre-diabetes. Ya. Kalau di atas 126 itu sudah diabetes. Tapi yang banyak itu adalah gula darah gula darah 2 jam PP. 2 jam PP itu setelah makan nih teman-teman. Atau gula darah acak ya, yang paling mudah. Jadi kalau sudah lebih dari 200 itu sudah masuk ke diabetes. Kalau normalnya di bawah 140. Berarti 140 sampai 199 itu pre-diabetes. Tapi ini
fluktuatif ya teman-teman ya. Gula darah itu naik turun. Kalau mau yang lebih akurat gitu ya, yang biasa dipakai oleh dokter-dokter penyakit dalam, juga International Diabetic Federation itu menetapkan pakai HbA1c. HbA1c itu adalah gula yang terikat dalam hemoglobin A1 selama 3 bulan. Itu biasanya nggak bisa dibohongin gitu ya. Jadi lebih akurat teman-teman cek HbA1c. Kalau masih di bawah 5,7% itu masih normal. Tapi kalau sudah di atas 6,5 itu sudah masuk ke diabetes nih teman-teman. Semakin tinggi, ada yang sampai 11, 13, itu makin tinggi itu makin berat nih teman-teman. Biasanya sudah berlangsung belasan tahun gitu ya. Baik, kalau seandainya ini saya akan membuat pernyataan yang cukup kontroversial ya. Jika hanya fokus pada gejala saja dan sekedar mengontrol gula darah, maka pengobatan itu nanti bisa berujung pada kegagalan. Karena selama ini pengobatan itu sifatnya adalah simptomatis. Simptomatis itu meredakan gejala atau mengontrol gejalanya. Padahal sebenarnya gula darah tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, biasanya kan diiringi dengan tekanan darah tinggi ya, meskipun tidak selalu. Kemudian kolesterol asam urat juga tinggi, kemudian ada neuropati. Itu sebenarnya adalah akibat nih teman-teman. Pasti ada sebabnya. Kalau kita itu tidak menyelesaikan yang membuat tadi gejala-gejala maupun penyakit-penyakit tadi, maka jangan harap pengobatan itu akan sukses. Makanya teman-teman harus mengkaji nanti akar masalah diabetes itu seperti apa. Nah, pengobatan selama ini, kenapa kok saya bilang simptomatis? Karena seperti ini teman-teman. Jika kadar gulanya tinggi diberi obat untuk menurunkan gula. Jika badannya sakit semua dikasih obat anti nyeri gitu ya. Kemudian jika disertai hipertensi dikasih obat penurun tensi. Jika disertai naiknya asam urat dikasih obat asam urat gitu ya. Jika tidak bisa tidur dikasih obat tidur dan seterusnya. Lah obat-obat seperti ini diberikan tanpa mencari tahu sebenarnya akar masalah penyebab semuanya ini apa nih teman-teman. Padahal gula darah tinggi dan semua gejala yang menyertai tadi sekali lagi adalah sebuah akibat. Jika kita tidak mengetahui akar masalah yang menjadi sebab, maka kita nggak bisa benar-benar menyembuhkan penyakit ini. Ya. Begitu ya teman-teman ya, logika berpikirnya. Saya kira teman-teman mudah memahami ini. Baik teman-teman, kita lanjut pada topik yang ketiga, yakni resistensi insulin adalah akar masalah diabetes. Diabetes itu kondisi di mana gula dalam darah itu berada dalam kondisi yang tinggi. Ini terjadi karena gula yang seharusnya itu menjadi nutrisi sel itu tidak dapat masuk ke dalam sel. Penyebabnya itu yang disebut sebagai resistensi insulin. Nah, insulin ini apa sih? Insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas nih teman-teman. Tugasnya adalah membawa gula menuju ke sel dan berperan dalam mengetuk pintu sel. Jadi ibaratnya kayak satpam gitu ya, tok sel, ini ada gula, kamu mau nggak? Kemudian ketika sel itu mau, maka dia akan membuka pintu sel. Nah, ini prosesnya adalah inti sel yang memiliki kebijakan, pimpinannya. Itu akan memerintahkan dinding lambung sehingga membuka pintu selnya, sehingga gula itu bisa masuk ke dalam sel dan dijadikan energi. Ketika terjadi resistensi insulin, ada penghalang komunikasi insulin ke inti sel nih teman-teman. Yang gula tidak dapat masuk ke dalam sel dan saat dicek kadar gulanya, itu akan tinggi. Akhirnya divonis diabetes. Jadi gula ini sebenarnya ada di pembuluh darah, tetapi karena tidak bisa masuk ke dalam sel, makanya ngendon di sana nih teman-teman. Ketika dicek diambil darahnya, ya otomatis tinggi nih teman-teman. Nah, penghalang resistensi insulin inilah itu biasanya yang paling besar itu disebabkan oleh plak dari lemak dan kolesterol yang menutup reseptor sel. Plak ini terjadi akibat pencernaan protein di lambung yang tidak optimal, mengakibatkan lemak atau trigliserid dan juga kolesterol tidak dapat dipecah dengan baik karena kurangnya enzim lipase dan terjadi oksidasi menjadi plak. Nah, makanan yang kita makan itu baru calon nutrisi sel nih sebenarnya teman-teman. Dia harus dirubah dulu menjadi zat yang bisa diolah oleh sel menjadi ATP atau energi dan juga bahan-bahan baku yang lain.
Jadi kita kan makan mulai dari karbohidrat seperti nasi, roti, ubi, dan lain-lain. Ini nanti akan dirubah menjadi nutrisi sel menjadi glukosa atau yang biasa disebut dengan gula. Ini adalah sumber energi sel. Kemudian protein dari daging, ayam, telur, tahu, tempe, dan lain-lain ini akan dirubah menjadi asam amino. Nanti dipakai sebagai bahan baku hormon dan enzim. Kemudian lemak dari baik itu lemak nabati maupun hewani ini akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan vitamin dan mineral akan dibebaskan ikatannya menjadi ion. Nah, organ yang bertugas memecah makanan tersebut menjadi nutrisi sel tadi itu adalah lambung, dan senyawa penting yang berperan adalah asam lambung. Makanya hindari penetralan asam lambung agar tidak mengacaukan proses pencernaan. Jika terjadi gangguan pencernaan, maka protein tidak bisa dicerna dengan baik dan terbuang melalui feses. Sedangkan lemak hampir semuanya masuk ke dalam darah dan hanya bisa dipotong menjadi asam lemak oleh enzim lipase. Nah, inilah awal masalah plak dan resistensi insulin. Jadi kalau saya boleh rangkum, mulai dari lambung yang kurang optimal akan menghasilkan lemak yang tidak bisa dicerna di dalam pembuluh darah. Kemudian akan menjadi plak dan menyebabkan resistensi insulin sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga kadar gula dalam darah tinggi yang disebut dengan diabetes. Begitu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman tahu pola ini atau alur ini, teman-teman bisa memahami secara clear, gamblang, jelas apa sebenarnya penyebab diabetes. Baik, kita lanjutkan ke topik 4 tentang solusi bebas diabetes. Nah, karena solusi bebas diabetes itu ada dua ya teman-teman ya. Yang masih sehat, gimana caranya mencegah supaya kita tidak kena diabetes. Dan yang kedua adalah yang sudah sakit, gimana caranya menyembuhkannya. Nah, di tahap pencegahan ini teman-teman bisa menerapkan 5 pola hidup sehat dan 5 pola makan sehat. Yang pertama adalah penuhi asupan nutrisi tubuh ya, mulai dari makanan, air, udara yang baik. Jadi makan makanan yang baik dan halal dan baik ya. Kemudian air minum yang cukup, kemudian udara yang bersih. Jadi kalau ada polutan, hindari polutan. Kemudian yang kedua, perkuat proses pencernaan. Kemudian yang ketiga, lancarkan sistem peredaran darah. Jadi ini untuk 2 dan 3 ini untuk memastikan nutrisi sel itu tersuplai dengan baik. Kemudian yang keempat adalah rutin relaksasi, olahraga, dan bercinta. Dan yang kelima adalah selalu bersyukur, rajin berdoa, dan meditasi. Ini adalah langkah sederhana yang kalau kita jadikan habit atau kebiasaan, insya Allah kita akan bebas diabetes. Tapi harus diimbangi dengan yang 5 pola makannya tadi. Yang pertama adalah makan gizi seimbang. Gizi seimbang itu cukup, ini keywordnya ya, cukup karbohidrat, tinggi protein, rendah lemak. Jadi karbonya tetap ada, mungkin 1 genggam seperti ini. Kemudian tinggi protein itu berarti perbanyak lauk pauk, bervariasi, beraneka ragam nih teman-teman. Kemudian cari yang rendah lemak. Jadi kalau daging cari yang tidak banyak lemaknya, itu bisa kita pakai. Kemudian yang kedua, makan makanan manusia, hindari makanan sintetis, mulai dari makanan buatan, kemudian makanan yang diolah sangat kompleks ya, kemudian dikasih bahan tambahan pangan seperti pewarna, pengawet, perisa sintetik, ya, itu hindari semua teman-teman. Plus juga makanan-makanan modifikasi seperti margarin, creamer itu tidak bisa dicerna dalam tubuh. Itu juga bisa mengganggu komunikasi insulin nih teman-teman. Kemudian yang ketiga, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan itu batch system teman-teman ya. Jangan makan terus ngemil terus gitu ya, tapi makan berhenti. Biarkan lambung itu mencerna 4 jam 5 jam, setelah itu baru makan lagi kalau mau makan lagi gitu ya. Seperti itu. Kemudian hindari polusi dan kosmetik berbahaya, karena kulit kita itu juga punya mulut nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai kosmetik yang punya logam berat, kemudian macam-macam ya, zat-zat yang berbahaya itu bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kelima adalah lengkapi nutrisi dengan nutrisi penunjang, jadi superfood gitu ya. Nanti
teman-teman bisa konsultasi, banyak sekali superfood yang ada di sekeliling kita. Kita bisa makan makanan super ini untuk membantu organ-organ kita mendetoks tubuh, meringankan kerja liver gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang langkah penyembuhan gitu ya, itu kita punya 7 langkah sembuh diabetes. Yang pertama, yang paling penting itu adalah kita harus merekonstruksi lambung agar pencernaan maksimal, terutama nanti pemecahan protein. Jadi kalau yang selama ini sudah teman-teman biasa dinetralkan dengan antasid atau obat MA, kemudian minumnya juga minum air alkali, itu stop semua. Kemudian teman-teman harus memperbaiki lambungnya. Nanti gimana caranya? Nanti teman-teman bisa saya ajari. Kemudian yang kedua, hancurkan plak dan bakar lemak dalam tubuh yang menyebabkan resistensi insulin dengan olahraga, berjemur, dan bercinta. Nah, olahraga apa yang tepat? Nanti juga teman-teman bisa mendapatkan ketika kita ada di grup untuk diskusi gitu ya. Kemudian yang ketiga, makan banyak protein atau lauk pauk sebagai bahan baku hormon insulin. Ingat ya, tadi kita butuh hormon insulin. Kemudian juga bahan baku enzim lipase untuk memotong trigliserid atau lemak. Kemudian HDL untuk mengangkut LDL yang tidak terpakai, plus ApoA1 ya. Ini biasanya skema tubuh di akhir ketika memang kadar HDL-nya rendah banget gitu ya. Liver akan memproduksi ApoA1 untuk membongkar plak gitu ya. Kemudian yang keempat, berikan karbohidrat khusus yang mudah jadi energi tapi batasi jumlahnya. Kemudian yang kelima, makan banyak sayur dan hindari sementara buah-buahan manis gitu ya. Kemudian lindungi nutrisi yang diangkut oleh darah dari oksidasi parsial dengan antioksidan dan ikatan kompleks. Kemudian pantau kadar gula darah dan lakukan pengecekan darah secara berkala. Jadi saran kami untuk menerapkan 7 langkah ini, teman-teman harus didampingi nih. Makanya langkah ini bisa teman-teman ikuti pada program pendampingan secara intensif. Tapi paling tidak teman-teman sudah tahu nih skemanya seperti apa. Baik teman-teman, kita lanjutkan di topik yang kelima, yakni terapi mandiri untuk percepatan penyembuhan. Terapi mandiri percepatan penyembuhan ini maksudnya apa sih? Yakni terapi komplementer itu bisa dilakukan untuk membantu proses percepatan penyembuhan, juga mengatasi keluhan-keluhan penyerta tanpa penggunaan obat-obatan tambahan. Seperti contoh nih, misalnya ketika seseorang diabetes itu kan sering bangun malam untuk buang air kecil. Nanti teman-teman bisa melakukan terapi mandiri untuk mengurangi hal itu. Kemudian ketika misalnya orang diabetes memiliki gejala neuropati gitu ya, dimana nanti dengan terapi mandiri teman-teman bisa menyelesaikan gejala-gejala itu tanpa harus menggunakan obat-obatan. Karena selama ini kan teman-teman biasanya seperti itu, sulit tidur, nanti dikasih obat tidur. Padahal kita bisa melakukan terapi mandiri yang secara alami itu bisa menyelesaikan gejala-gejala tersebut. Terapi itu ada beberapa nih teman-teman ya. Yang pertama adalah akupresur mandiri. Ini adalah titik-titik akupuntur di seluruh tubuh kita yang nanti kita ambil beberapa titik yang kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga ada refleksi mandiri, itu biasanya di telapak kaki gitu ya. Nanti ada refleksi ke organ, itu juga bisa dilakukan baik itu secara manual pijat ataupun juga menggunakan seperti tongkat gitu ya, yang biasa disebut dengan tongkat sapu jagat gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman perlu berjemur kurang lebih 15 menit itu di antara jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, karena itu adalah sangat penting untuk proses percepatan penyembuhan. Kemudian untuk olahraga yang paling cocok nih teman-teman bisa melakukan jalan kaki, bisa 3.000 sampai 5.000 langkah ya. Nah, sedangkan akupresur dan refleksi ini kenapa kita rekomendasikan? Karena ini memang secara resmi itu direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan digalakkan di puskesmas dan asosiasi mitra Kemenkes seperti P3AI. Makanya nanti teman-teman bisa mempelajari hal ini untuk bekal diri sendiri ataupun juga keluarga. Baik, itu ya teman-teman seputar keilmuan yang terupdate yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Kemudian bisa teman-teman praktekkan, kalau memang ada yang membutuhkan bisa disampaikan ke orang lain nih teman-teman. Dan saran saya ketika teman-teman mau memperdalam ya, bisa ikut online workshop gitu ya.
supaya teman-teman bisa menjadi dokter pribadi dan keluarga. Ini saya beserta Master Subhani akan mengadakan workshop tentang bebas diabetes dengan 3 skill nih teman-teman ya. Skill terapi nutrisi, skill terapi akupresur, dan terapi refleksi mandiri. Sehingga teman-teman bisa terapkan untuk diri sendiri, baik untuk pencegahan maupun untuk proses percepatan penyembuhan, ataupun juga ketika teman-teman mendampingi keluarga nih teman-teman ya. Jadi demikian, kalau misalnya teman-teman ingin bergabung, silakan saja langsung menghubungi nomor yang tertera di flyer ini ya. Kemudian saya cukupkan pada kesempatan kali ini supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat, dan supaya manfaat ini semakin besar nih teman-teman ya, teman-teman bisa membagikan ke siapa saja gitu ya, baik itu ke keluarga, kerabat, rekanan, teman, atau siapa saja yang memang membutuhkan ilmu yang luar biasa ini. Demikian dari saya, salam sehat, kita salam bebas diabetes gitu ya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah gitu ya, dan juga keluarga kita juga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan kebahagiaan. Demikian salam sehat dari kami.